kita berada di pameran lokal, yaitu di acara Ranting Purwodadi ya teman-teman, yang bertemakan lestari alamku bersemi kotaku teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita bisa masuk ke sana dan bisa mengulas tentang bahan-bahan atau bonsai-bonsai yang sudah tampil dan sudah mendapatkan prestasi-prestasi. Saya akan menemui seseorang ya yang sudah mungkin tersohor di area sini ya teman-teman, yaitu Bang Kocan ya teman-teman. Ntar kita akan bertemu beliau dan mungkin bisa menerangkan tentang seluk-beluk atau bonsai-bonsai yang ada di sini, gimana bisa mendapatkan prestasi-prestasi, dan semoga teman-teman bisa menjadi mendapatkan pengalaman ilmu dari kita semua ya teman-teman. Oke, seluruh Indonesia, kita langsung saja capcus ke dalam. Ayo Bang Kokon, masuk. Ini selingan sebentar ini teman-teman. Nah ini kita ada teman satu teman kita ya, tak lupa ini ya. Gila. Nah, yang mungkin beliau ini teman saya yang dimana di kampung itu teman ngopi plus penghobi bonsai ya. Ini bersama Bang siapa ini ya? Boleh diperkenalkan Bang untuk kok bisa ketemu nih kayaknya gimana? Bang siapa Bang? Dengan Bang Rino. Nah, di sini kita bertemu dengan Bang Rino. Ini sahabat saya dan soulmate saya ya. Kita ngopi-ngopi bareng itu sering di kampung teman-teman. Nah ini Bang Rino di sini mungkin apa ya Bang? Ikut serta Bang? Enggak, sebagai pengunjung. Menuju serengane ini masuk ya. Padahal melu untuk juara-juara. Enggak, sebagai pengunjung saja. Oke Bang, saya bisa meminta ulasan sebentar Bang tentang apa ini namanya? Kok bisa sampai ke sini Bang Reno itu Bang? Ya karena apa ya, antusiasme sebagai penggemar bonsai. Gitu ya. Pokoknya intinya kita terus apa ya, solidaritas teman juga. Walaupun kita agak bawa, tapi kita harus tetap solid. Oh, setuju. Oke, yang teman-teman yang masih ada di rumah dekem ya, tidak berkutik, lah ayo toh coba langsung maju, beranikan diri untuk ikut serta ajang pameran-pameran yang sudah kita siapkan atau sudah disiapkan para apa ya, tim-tim ya Bang ya, dari PBBI pusat atau PBBI cabang-cabang ya. Oke teman-teman, saya terima kasih Bang Rino sudah mau kita liput ya. Ini ya Bang Rino. Oke, lanjut Bang ya. Oke Bang, langsung saja. Nampaknya di sebelah saya itu beliau ada di sana, yaitu Bang Kocan yang sedang ngobrol-ngobrol asik-asik di sana bersama teman-teman kru ya, di bawah pohon rindang di sana ya. Ya, kita langsung saja dekati mereka ya. Halo Bang. Nah, ini teman kita semua ini tuh. Ini pas anaknya dibawa biar mendapat apa gitu ya, respon positif ya. Membeli pelajaran dalam hal tanaman ya, terutama khususnya bonsai ya teman-teman. Di sini kita sudah berada di dekat dengan beliau, yaitu yang saya maksud Bang Kocan ya, yang mungkin beliau bisa menerangkan sesuatu hal tentang dunia bonsai, dan mungkin kita bisa langsung perkenalkan langsung saja ya Bang. Ini dengan Bang siapa? Maaf, bisa nah ini dengan Bang Kocan. Oke Bang Kocan, saya meminta tolong Bang Kocan ya, ini kita ada liputan mungkin supaya teman-teman bisa tahu tentang dunia bonsai ya, yang khususnya di daerah Grobogan kita ya, yang tadi kita sudah ulas di sana. Mungkin lebih detailnya kita bisa tanya-tanya langsung tentang apa proses dan mungkin di sini apa prestasi dan lain sebagainya ya Bang. Itu ntar kita langsung saja lihat-lihat dan kita bisa mengulas tentang 1, 2, 3 pohon-pohon yang ada di sini Bang ya. Oke Bang, boleh kita langsung ke lokasi ya. Mana Bang yang bisa diulas Bang tentang secara bahan barang ini memang sudah sangat bagus
dan secara anatomi juga sudah lengkap. Oke. Tapi mengapa dari tim juri kok memberikan peringkat baik atau Gitu ya. peringkat di kolom angka 70 sampai di bawah 80. Oh, untuk hijau itu emang peringkatnya nilainya itu Nilainya di 70. 70 sampai di bawah 80. Oh, ini hijau itu nilainya bisa nilai dari sebenarnya di belakang layar ya, ini 70 sampai 80. Di bawah 80. Di bawah 80 teman-teman. Oke, bisa lanjut lagi Bang. Dan sedangkan dari tim juri memberikan nilai tersebut itu bukan semena-mena untuk menjatuhkan atau menaikkan, tapi memang prestasi kondisi pohon untuk saat ini. Oh, Jadi bukan esok ataupun bukan sebelumnya, tapi memang saat ini atau waktu penjurian. Betul. Setelah niku memang bonsai ini memang bonsai yang bagus dan sesuai dengan kesatuan badan, dan ini akar memang masih belum keluar, bukan seperti belum waktunya seperti ini. Oh gitu. Itu berarti kategorinya ini masih utuh batang Masih utuh atau batang. badannya ya Bang? Iya. Oh gitu. Mungkin kedepannya atau setengah tahun yang akan datang ketika akar sudah kuat, pasti pohon ini kedepannya juga akan bisa lebih bagus. Sedangkan secara anatomi pohon ini juga sangat bagus, meskipun di sini juga menampilkan konsep twin dengan mahkota yang sangat kecil, tapi ini sudah bisa menggambarkan ketegasan twin. Tapi untuk pohon ini memang mungkin belum waktunya keluar, tapi sudah keluar. Dan mungkin untuk si pemilik atau mungkin untuk teman-teman yang punya bahan-bahan seperti ini, untuk akar untuk dijaga atau mungkin bisa untuk lebih matang lagi ya matang. dalam persiapan keluar pamerannya ya gitu ya. Cuman Tapi- mungkin ini tergesa-gesa ya Bang. Tapi di sisi lain, pameran ini kan juga sebagai tolak ukur sepanjang mana kita bisa berjalan. Mungkin seperti ini akhirnya kita bisa mengkoreksi karya-karya kita untuk kedepannya bisa lebih bagus. Oke, siap, mantap ya teman-teman untuk penjelasan dari Bang Kocan ya. Oke Bang Kocan, untuk selanjutnya yang saya buat bikin penasaran tentang mungkin pembahasan Bang Kocan ini tadi yang bisa dijelaskan dari Bang Kocan ini ya Bang, saya mau tanya tentang anatomi yang satunya tadi kan ini berbentuk dari cabang pertama, menegaskan kalau ini bisa terbentuk dari twin ya Bang. Nah gini kan, sebelum kita lanjutkan kan, Oke, terkadang kita masih belum detail simpang siur ya Bang ya. tentang apa itu cabang dan apa itu batang. Oke, lanjut Bang. Nah setelah ini kalau proses seperti ini dikatakan cabang atau batang? Itu cabang. Ini cabang. Kalau Menurut saya ini ya. kalau kita Iya. sharing aja. Kalau ini prosesnya cabang, berarti posisi ini, Ya. ini nih, dan ini semuanya pembesaran juga hampir sama. Harus matang, Oke, harus hampir porsi. sama kan proporsinya. Oh gitu. Untuk proporsi hampir sama, pasti pohon sekecil ini pasti juga akan over. Oke, kan? Betul. Makanya status ini bukan cabang, melainkan memang dia berposisi batang. Oh gitu. Karena cabang yang dominan, pasti dia mempunyai bentangan yang dominan juga. Akhirnya dia mempunyai komposisi layaknya komposisi batang utuh. Oke. Dia mempunyai komposisi depan, belakang, dan atas sebagai mahkota. Akhirnya dengan posisi mahkota di sini, dia mewakili posisi ini posisi utuh. Akhirnya dia bisa menarik yang dulunya sebagai cabang dan sudah besar menjadi batang. Akhirnya dia dari kesannya atau pesannya dia sudah tersampai. Oh gitu ya. Dengan adanya mahkota, akhirnya dia ini besar. Tidak mungkin posisi cabang yang besar itu tidak ada mahkota. Pasti dia juga ada mahkota yang tegas. Berarti Makanya dia itu semi mahkota gitu ya bisa dikatakan semi mahkota. Akhirnya dia juga mempunyai ketegasan di komposisinya. Oke. Terus untuk yang kita bisa ulas lagi Bang tentang tanaman yang ini kita dimasuk di kelas ini di prospek ya. Ini Prospek. langsung di lanjut ke Anting Putri. di Anting Putri. Kelas lanjut Bang. Lah enggak, masih kelas Masih prospek. prospek. Oh, masih kelas prospek. Oke. Ini juga barang yang bagus. Ini yang baru. Ini idenya apa Bang? Ini Anting Putri. Oh, Anting Putri ini teman-teman, ini bisa dilihat, ini idenya Anting Putri yang nampak bunganya seperti ini ya. Oke, kita boleh langsung dilanjutkan lagi. Ini bahan yang sangat bagus. Secara pembahasan tadi memang kekurangan di akar, di sini mempunyai akar yang sangat kuat. Betul. Tadi lo mempunyai akar yang lemah, di sini akar yang kuat.
sudah mecah ya? Sudah mecah. Oh, sudah mecah. Nah, sekarang pertanyaannya sama seperti tadi. Betul. Ini posisi Batang. batang kan berarti Ya. bukan cabang lagi ya. Bukan cabang lagi ya. Oke, untuk yang besar Ya. seperti ini. Dan itu dia juga mempunyai diposisikan terusan yang panjang, sama seperti lo tadi juga mempunyai terusan yang sangat panjang, atau bisa dinamakan lidah, ataupun kadang orang bisa memahaminya dengan belalai, Oh, benar. bisa lidah atau belalai, tapi dia mempunyai terusan yang panjang dari beberapa susunan. Tapi di sini ketika dia mempunyai pembesaran seperti ini, tapi dia masih kekurangan untuk ketegasan mahkota. Betul. Karena ini mungkin belum tumbuh. Gitu ya. Oke, tapi secara langsung, secara keseluruhan pohon ini bagus. Oh, gitu. Setelah itu kenapa dia mendapatkan peringkat apa itu namanya nilai hijau? Di satu sisi, hijau, teman-teman. Ya. ini adalah garis mahkota. Garis mahkota Ya, ini depan adalah ya. garis mahkota. Ya, betul. Prospek itu dinilai dari gerak dasar, dari akar sampai mahkota. Dia sudah sangat jelas. Terlihat. Oke. Dan dari garis mahkota dia juga Gak ada yang sangat ditutupi ya? terlihat. Tidak ada yang ditutupi. Oh, gitu. Oke. Tapi posisinya garis mahkota ini yang perlu kita bahas. Ya, Karena terus, Bang? mahkota dia berada di posisi yang tertinggi dengan cabang yang terbesar. Sekarang kita lihat agak lebih pendek. Oke, lebih pendek. Bang Gokon sini bisa dilihat, Bang Gokon. Posisi letak tumbuhnya mahkota ini antara posisi ini dan ini. Jadi paling besar dan paling tinggi yang mana? Paling besar itu Dan paling tinggi yang ini. yang belakang. Oke, berarti memang untuk saat ini posisi ini memang posisi belum pas, karena tertinggi dan terbesarnya dia ada di belakang. Tapi untuk kemudian hari, kalau ini sudah besar seujung jari ataupun seujung jempol, berarti dia mempunyai pembesaran yang lebih, maka dia akan kembali lagi ke posisi terbaiknya. Oh, berarti yang ditargetkan itu benar gitu ya, Ya, Bang? targetnya ini masih benar. loss ini berarti ya, Ya. Bang? Itu Cuman berarti sama harapan, seperti tadi, harapan pemilik ini tetap masih besar ya, Bang? ya masih Oh, besar. oke. Cuman seperti tadi, kalau tadi PR-nya di akar, kalau ini PR-nya di posisi mahkota yang posisinya kurang kurang tepat ya, teman-teman. Cuman posisi hari ini ya. cuman kedepannya dia bisa lebih bagus. Mungkin dari posisi si pemilik, kenapa dia ada di depan untuk menutupi posisi di belakang biar dia lukanya tidak terlihat. Cuman kalau posisinya di depan ataupun di belakang, pasti posisi luka dia akan terlihat. Secara langsung dia kedepannya juga bisa lebih besar untuk menutupi mahkota dan dia bisa mengisi dari sudut ini. Makanya kekurangan di sini bisa tidak terlihat. Memang bahan ini bahan bagus, cuman apa tuh namanya, dia turun di posisi ini, di posisi prospek saat ini, memang kebetulan ini masih belum besar. Makanya letak posisinya dia tidak kurang pas. Oke. Itu ulasan dari Bang Kocan di prestasi-prestasi yang didapat di kelas prospek, teman-teman. Kita lanjut lagi, Bang. Bisa diulas ke lanjut bisa, Bang? Ini juga asik untuk diulas. Sing mana, Bang? Pohon serut. Oh, ini pohon serut ini ya. Pohon serut juga keren untuk diulas. Karena pohon ini juga sangat bagus, komposisinya juga lengkap. Tapi kenapa kok nilainya hijau? Jadi nilai hijau itu bukan nilai yang kurang bagus, tapi nilai hijau itu ada kekurangan sedikit yang masih bisa diperbaiki untuk kedepannya bisa lebih bagus. Gitu ya. Dan saya bertanya lagi, Bang, satu kali lagi ya ini. Ini nilai-nilai dari prestasi ya, yaitu ada merah, hijau ya. Yang kalau merah itu seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan mungkin teman-teman. Jadi nilai merah itu kalau memang di kolom penjurian itu yang 4 kolom ya. Ini, Bang, contohnya langsung saja ke pandangan dari satu pohon ya, Bang. Ini dapat merah ya, Bang ya? Ini bedanya ini ya, teman-teman. Ini hijau, ini merah. Oke. Kalau ini merah, untuk anatomi yang pasti juga sudah detail kan. Betul. Dia besar dari pangkalnya, gitu. Dan dia besar, hampir imbang. Oke. Dari dua anatomi ya. Anatomi juga hampir imbang. Itu juga di belakang juga hampir imbang. Oh, gitu. Oke. Setelah itu, ketika ini dibiarkan memanjang dan besar, dari si pemilik juga sudah tegas memberikan komposisi bakal calon mahkota. Setelah ini itu akar juga kuat.
Setelah itu terusan mahkota juga susunan dari yang tertinggi dan yang terbesar. Oke, betul. Karena di belakang juga ada susunannya, tapi dia lebih kecil. Dia tidak diberikan di belakang, tapi dia di depan. Dengan posisi yang tertinggi dan yang terbesar, dengan terusan mahkota yang paling tinggi. Hampir sama seperti yang Anting Fitri tadi, cuman susunannya tadi yang peletakan yang berbeda. Setelah itu, dari anatomi, ketegasan mahkota, akar, itu juga sudah tegas semuanya. Makanya ini juga kedepannya bisa jauh lebih bagus lagi. Makanya dari posisi juri memberikan nilai yang baik sekali, atau dikatakan nilai dari 80 ke atas. Tuh, mantap teman-teman penjelasan dari Bang Kocan ya. Oke, kita bisa lanjut lagi Bang ke pembahasan yang lain. Enggak Pak. Oke, Sana boleh? kayak yuk serut watu. Hah? Oh ini. Oke. Oke, teman-teman, ini bisa dilihat kita mau membahas tentang pohon lokal yang mungkin bisa lebih kita ulas ya. Di sini ada di atas batu ya Bang ya. Ya, serut watu. Oke, ini kelasnya kelas apa Bang? Kelas jadi ya. Ini kelas jadi teman-teman. Oke, dilanjut lagi Bang Kocan untuk bisa diterangkan tentang gimana ilustrasi seperti ini ya. Jadi memang konsep ini adalah konsep surrealis atau lebih mengedepankan daya hayal. Untuk penilaian baik, ini memang di konsep jadi masih kurang anatomi dari pohon tersebut. Jadi dari sisi atau dari sisi komposisi pohon ini dia pohon sendiri, Berdiri sendiri ya, dia berdiri masing-masing, tapi di sini memang ada anatomi yang kurang atau kurang lengkap, seperti ketegasan mahkota yang ada di sini. Ini tetap masih harus ada mahkota yang paling atas Bang. Ya, harus ada walaupun mahkota. berdiri sendiri-sendiri ya. Ya, Oke. karena memang pohon yang dia berdiri sendiri yang pasti dia juga mempunyai anatomi yang lengkap, baik dari posisi bawah, susunan percabangan sampai posisi di atas, itu juga harus lengkap. Tapi untuk kasus ini memang bahan ini belum waktunya keluar, sama seperti tadi juga. Atau salah kamar enggak? Mungkin dari sisi pemilik mungkin enggak juga, karena yang pasti panitia juga akan menanyai sebelum dia masuk ke lapangan. Ya, dipertimbangkan. Ya, Oke. tapi di sisi lain mungkin kita lebih mengedepankan kepada teman-teman kalau Posisi pameran bonsai pameran, ya. itu untuk untuk Masuk ke tahu di mana posisi tempat, pohon kita berada. Mau diterjunkan di mana ya Bang, atau di diperangkan di mana ya. Yang pasti dari penilaian tersebut kedepannya bisa untuk introspeksi atau mengkoreksi agar kedepannya pohon kita bisa lebih bagus. Mungkin kalau seperti ini kita tahu kekurangannya apa, besok kita di rumah kita memperbaikinya, dan ketika sudah baik kita terjun lagi atau sampai mana kekurangannya. Makanya kalau teman-teman pasti ketemu juri-juri yang senior ataupun dewan-dewan juri, pasti yang kita tanyakan langkah apa yang kita jalankan setelah ini dan apa yang terbaik setelah pameran ini. Di pembenahan ya, pembenahan. Bisa melakukan pembenahan. Oke Bang, ini saya tanya sebentar lagi nih Bang ya, tentang mungkin di depan saya, yaitu ada pohon emang ya, yang saya juga emang ini tentang panorama kemungkinan Bang. Nah ini sebagai saya penasaran tentang batu ini. Ini batu ini untuk para penilaian juri dalam kategori ini sebagai pelengkap atau penyeimbang atau penguat dari anatomi tadi atau bentuk penggambaran, yaitu seperti apa Bang untuk perannya sebentuk batu ya, ya seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa penasaran dan ini kita bisa ulas tentang di sini langsung ya, yaitu ID-nya. Jadi batu itu adalah satu bagian dari keseluruhan konsep bonsai atau konsep pohon ini. Dari posisi batu, makanya konsep ini adalah masuk gaya surrealis, lebih mengedepankan gaya hayal. Jadi ketika kita melihat batu ini atau melihat konsep batu dengan secara keseluruhan, kita mempunyai daya hayal. Pohon ini terlihat sangat tinggi
di ujung perbukitan. Oh, di tebing ya Bang ya? Atau yang di tebing. Gitu ya teman-teman. Jadi konsep ini Penikmatnya masih bisa melihat, oh ini ki awak di cilik neng kene ya. Kita melihat seperti tebing di sana dan ada pohon di sana gitu ya Bang. Jadi kalau konsep itu atau pesan itu belum tersampaikan, berarti pohon ini masih belum bisa mewakili dari pesan dan kesannya. Oh, okay. Makanya ketegasan di dalam penataan anatominya juga sangat diperlukan di awal agar susunan setelah peletaan itu bisa tegas dan kedepannya bisa menimbulkan pesan dan kesan sesuai dengan gaya hayal atau kesannya teman-teman. gaya surrealisnya. Oke. Ya kita lanjut lagi Bang, satu kali lagi untuk pohon yang saya penasaran di sana Bang. Nah, oke. Ini Bang. Mungkin ini ya Bang. Penasaran bisa diulas tentang apa namanya bentuk dan gaya mungkin seperti apa? Mungkin Bang Kocan bisa menerangkan ya Bang. Memang pohon ini secara dasar sangat bagus. Pohon yang memang menggambarkan tentang ekspresi sebuah pohon. Ekspresi sebuah pohon tentang liuannya, dia yang memang ditunjukkan dan ditonjolkan. Tapi keunikannya ya Bang? Oke, keunikannya ya. Unik banget ya. Mungkin ada beberapa kekurangan, tapi kedepannya masih bisa diperbaiki. Dari 4 kolom kan ada keseluruhannya itu ada gerak dasar, keserasian, kematangan, dan penampilan. Penampilan juga sudah bagus. Setelah itu gerak dasar. Mungkin di sini gerak dasar kalau kita kupas dari posisi bawah sampai ujung mahkota, kita juga masih belum mengetahui posisi mahkotanya di mana. Setelah itu dari sisi keserasian masih banyak beberapa percabangan yang belum serasi antara satu dan tetap yang ini lain. harus ada mahkota yang utama ya Bang dari Pasti ada. Oh gitu ya. Karena sebuah pohon yang dia menjulang dari bawah sampai atas pasti dia terdapat titik tertinggi. Oh, itu namanya mahkota ya, atau titik Kanopi. tertinggi sebuah pohon itu namanya mahkota. Kalau tidak ada titik tertinggi ya bagaimana dia hidup? Dia hidup pasti kan dia naik ke atas. Oke. Setelah itu memang ini mendapatkan prestasi hijau karena dari kematangan yang pasti belum matang dan kelengkapan antara satu dan yang lain masih belum serasi. Iya. Mungkin lebih ke situ yang sangat menonjol. Oke teman-teman, ini ya di belakang saya juga ada, ini bisa mungkin membangkitkan teman-teman. Ini ada pohon yang mungkin jadi Best in species gitu. Best in species teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ada di luaran sana yang terpaku tentang pohon-pohon harganya mahal-mahal atau ID-nya yang mahal-mahal, ternyata di pohon lokal pun bisa menjadi acuan ya Bang ya. Atau kita tidak usah mengacu pada yang pohon-pohon mahal, tapi dengan konsep yang bagus dan mungkin jadi maskot Bang. Nah ini bisa disampaikan Bang biar teman-teman tidak terpaku semua ke arah Bang, ide di pohon yang mungkin condongnya arah ke mungkin dari Santiki lah atau Anting Putri lah atau Lohansung dan lain sebagainya Bang. Padahal pohon lokal pun bisa membentuk dan mempunyai prestasi mempunyai prestasi yang tinggi ya. Ini tadi Bang? Best spesies ini atau di inti mencari kita kelas yang dari spesies Oke, ini Bang. Spesies terbagus. Bisa disampaikan Bang. Memang permintaan dari panitia kemarin terdapat best spesies terutama serut. Karena wilayah di area Purwodadi khususnya tumbuhan endemik sini juga adalah serut. Nah, ini endemik sini serut ya teman-teman. Yang pasti serut juga mempunyai ya, Bang. Yang pasti serut juga mempunyai cara perawatan yang lebih mudah daripada yang lain. Dan hama mungkin yang lebih sedikit daripada yang lain karena dia endemik wilayah Purwodadi. Intinya lebih bandel ya, lebih bandel ya. Dalam perawatan lebih mudah. Selain itu kita membahas sebelum kita menjadi best spesies, sekarang di sini juga banyak serut, tentunya di pameran lokal di sini. Setelah itu yang kita bahas adalah konsep. Kita kembalikan konsep. Konsep seperti ini sama seperti serut yang tadi dengan konsep surrealis atau lebih mengedepankan daya hayal. Ini khayal ya, kita lebih mengedepankan daya hayal. Jadi jarang banget di luaran sana atau di alam sana seperti ini tuh hampir gak ada ya Bang mana ya. Itu makanya dinamakan khayalan kita atau karya kita ya Bang. Ya, jadi dari bahan seperti ini kita bisa berhayal di
akal kita ya berimajinasi. Ini pohon yang sangat besar ditumbuhi dengan beberapa pohon tinggi di atasnya. Yang pasti ketika kita membuat pohon seperti ini, kita harus ada pohon utama. Ini pohon yang sangat jelas, dengan ketinggian yang sangat tinggi dan komposisi yang jelas. Setelah itu ada pohon pendamping, penyeimbang, pengisi, dan pelengkap. Ini satu pohon, Bang? Ini beberapa pohon kan? Maksudnya ini satu anatomi, maksudnya gini loh. Bahan satu bahan ya, Bang. Ini satu bahan pohon. Ini satu bahan. Ya, tapi dia dibikin beberapa konsep pohon-pohon kecil-kecil yang lain. Berdiri sendiri-sendiri tadi ya, Bang. Makanya di sini ketika pohon utama memang pohon yang sangat jelas, itu setidaknya atau sebaiknya di depannya jangan terhalang atau dihalangi ya, tutupi dengan pohon-pohon yang mengganggu pandangan pohon utama. Tapi ketika pohon-pohon yang kecil atau pohon-pohon yang lain, setidaknya dia ada di posisi di belakang. Jadi ketika kita melihat pohon ini, memang kita melihat pohon yang sangat besar karena di belakang memang banyak ada background atau banyak pohon-pohon kecil-kecilnya. Pendampingnya ya, Bang, atau pelengkapnya ya. Oke, teman-teman ya. Saya berterima kasih dengan Bang Kocan yang sudah menjelaskan atau memberi wacana tentang pameran bonsai yang ada di kelas-kelasnya sini, dan mungkin teman-teman bisa lebih tergugah pikirannya, dan mungkin yang belum berani tampil dalam dunia Bang, pameran atau kontes, silahkan langsung gas-gas saja ya, yang dimana teman-teman jangan takut-takut untuk melangkah ya teman-teman. Ini yang satu hal dari pameran ini, yaitu endemik sini pun atau pohon atau ID lokal sini pun bisa menjadi best in spesies ya. Ini jadi tak usah patah semangat dan apa namanya ya, Bang ya, redup dalam dunia bonsai dengan ID kita yang kita miliki. Tapi dengan adanya kayak ini pohon lokal atau khususnya serut ya teman, bisa menjadi fantastis ya, Bang ya. Oke, terima kasih untuk Bang Kocan sekali lagi. Mungkin bisa kita temu lagi ke lain waktu. Siapa tahu mungkin kita bisa sambang sinambang ke sana teman-teman, ke kediaman Bang Kocan yang dimana ini beliau teman kita langsung ya. Mungkin ntar kita bisa langsung ke rumahnya teman-teman. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Tak lupa saya ucapkan selamat berkreativitas, dan pepatah saya mengucapkan yaitu inspirasi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Makanya dang dimulai. Oke, salam bonsai, salam satu hobi.